PKLU yang masih 18 tahun. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada Bunda Lucy untuk kemudian bisa berbicara. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Dok. Halo, Opa, Oma. Pagi. Panggilnya apa ya? Oma. Kalau Oma ya, Oma, Opa ya. Masih seumuran kita ya. Terbalik tapi. Oke, hari ini saya diminta sama Dokter Tresya untuk berbagi. Sehari-hari saya keremnya di Duren Sawit, deket ya sama GPIB, tinggal nyebrang, tinggal lewat Madura, terus loncat dikit rumah saya itu. Jadi kalau Oma-Opa mau main ke tempat saya silakan. Mudah-mudahan di pandemi ini semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Ya, amin. Belum ada yang kena positif ya, mudah-mudahan nggak ada. Karena saya udah ngalamin, jangan sampai ada yang ngalamin lagi. Saya happy banget ya, ternyata obat COVID itu hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat semangat yang patah keringkan tulang. Dan itu kata-kata yang sering saya pakai untuk anak-anak saya dan saya juga gitu ya. Kalau orang bilang, kok saya mukanya ketawa terus gitu, karena saya hatinya happy terus gitu ya. Mau sedih, mau susah, mau nggak punya uang, kere, bokek gitu ya, tetap aja harus happy ya. Karena happy itu adalah sudah menjadi resep jitu dari Tuhan Yesus. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat Oma Opa semua. Saya sampaikan tentang pengetahuan psikologi lansia ya. Kebetulan dikasih judulnya psikologi lansia. Tapi pagi ini saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama bergerak, karena bergerak itu akan mengaktifkan semua sistem saraf di dalam diri kita. Oke. Nah, maaf ya, saya mute semua. Oke, jadi kalau menurut WHO, kemarin saya dapat kabar kalau 45 tahun itu sebenarnya udah masuk lansia ya, tapi awal. Jadi buat yang udah 50 tahun itu udah siap-siap lah menanjak usia lansia. Karena di usia saya mungkin sama Dokter Tracy itu kita udah masuk ke middle age, udah hati-hati nih gitu ya. Makannya serba diatur, semua serba diatur. Tapi apa yang saya sampaikan di sini nggak usah jadi sugesti ya, karena apa yang saya sampaikan di sini itu anggap aja semuanya bohong. Semua masalah-masalah lansia itu semuanya bohong. Karena beberapa lansia yang datang ke saya itu banyak banget problemnya tuh dengan psikosomatis. Ya, mereka lebih percaya obat dokter, mereka lebih percaya badan mereka sakit-sakitan kalau mereka udah tua. Tapi ternyata saya kasih vitamin C ternyata sembuh gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya itu cuman ada di dalam pikiran. Nah, sehari ini kita mau membereskan pikiran melalui beberapa gerakan. Proses tua itu katanya masalahnya ada di fisik, di mental, di sosial. Pastinya akan berkurang kesibukan sosialnya, interaksi dengan lingkungan, mungkin berhubungan dengan sekarang pandemi, atau mungkin kelelahan atau takut keluar gitu ya, sudah mulai sakit-sakitan, produktivitasnya juga sudah mulai menurun. Terus kemudian ada penyakit-penyakit yang mungkin saat ini Oma Opa derita terus susah disembuhkan, atau males pengobatan karena di rumah sakit takut kena COVID gitu kan, atau ada sakit yang mungkin diderita. Nah, hari ini kita coba membersihkan semua masalah-masalah emosi kita ya. Jadi ketika kita sudah mulai menanjak ke manula, itu kita harus mulai meningkatkan dan mulai aware sama derajat kesehatan kita. Kita mulai harus meningkatkan kemandirian kita. Kita harus sadar bahwa
oh ketika kita sudah jadi oma opa, kita punya cucu, anak-anak sudah menikah, itu sudah menunjukkan bahwa kita tuh sudah tua gitu kan, sudah oma opa, sudah kakek nenek, dan itu kita mulai lagi akil balik jadi anak kecil lagi. Yang makanya oma opa kadang-kadang suka demanding sama anak-anaknya gitu ya, tapi nggak semua seperti itu. Oleh sebab itu kita harus meningkatkan kemandirian, mulai hidup sendiri lagi, mungkin yang sudah ditinggal orang pasangannya juga mulai sendiri gitu. Nah, kalau di firman Tuhan bilang, aku akan menjadikan penolong bagimu, laki-laki gitu ya. Biasanya laki-laki kalau sudah dipanggil duluan sama Tuhan, kemudian disusul sama pasangannya gitu ya, sampai ada satu oma opa yang saya temui, dia belum terlalu tua sebenarnya, baru mungkin umurnya ya 61 lah ya. Dia punya ruko besar sekali di daerah Kalimalang. Rukonya itu dijual, padahal dia bengkelnya tuh laris, tokonya tuh laris banget gitu ya. Saya tanya kenapa dijual. Dia bilang kapal saya sudah kandas. Loh, kenapa Om kapalnya kandas? Iya, karena istri saya sudah meninggal. Jadi ternyata istri itu sangat penting peranannya buat seorang laki-laki gitu ya. Nah, maka kita harus benar-benar meningkatkan mutu kehidupan kita untuk kita bisa betul-betul membuat diri kita itu lebih berkualitas walaupun kita sudah berusia lanjut gitu ya. Karena kita harus membuat masa tua kita semakin tua itu semakin bahagia, semakin berdaya guna ya. Biasanya kalau orang tua itu penyakitnya itu banyak itu kenapa? Karena kurang gerak. Lututnya sakit biasanya keluhannya ya. Terus badannya suka encok gitu kan kalau gerak, terus kadang kalau jalan suka pincang, suka capek gitu ya, salah satu tubuhnya nggak stabil, gampang jatuh, gampang lupa, belum lagi gangguan panca indera, belum lagi komunikasinya kadang-kadang suka nggak nyambung sama anak-anak zaman now. Terus gangguan depresi yang terselubung, ini yang paling banyak saya temui ya. Gangguan fisik, merasa sakit kepala, vertigo, jantung berdebar-debar, nyeri pinggang, gangguan pencernaan, pokoknya banyak banget penyakitnya. Nah, kadang-kadang juga orang-orang yang usia lanjut itu susah tidur. Nah, kalau susah tidur itu memang sudah ada proses alami di dalam tubuh biologis kita. Tetapi ada yang benar-benar susah tidurnya, benar-benar nggak bisa tidur sama sekali sampai berhari-hari, itu juga ada ya. Dan yang memang nggak bisa dipungkiri, ketika tubuh kita sudah mulai menua, daya tahan itu mulai turun, kemudian mulai muncul gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Nah, sebenarnya yang paling besar itu bukan gangguan di kesehatan fisik, tapi gangguan di kesehatan mental ya. Insomnia lah, paranoid, kecemasan, bahkan mungkin kehilangan makna hidup, kesepian ya, nggak mau hidup lagi, uring-uringan. Pokoknya banyak banget masalah-masalah kesehatan mental yang dialami. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang terjadi di pandemi? Boleh nggak saya minta waktu 5 menit untuk Oma Opa kasih tahu saya, kira-kira di pandemi ini apa sih yang penyakit yang sering muncul atau gangguan kesehatan mental yang sering muncul yang diderita opa oma semua yang ada di sini. Boleh cerita sama saya? Boleh di-unmute? Siapa Oma Titi mungkin mau cerita? Boleh saya masuk Oh, memberi boleh, masukan. Opa. Pengalaman yang saya alami itu pertama itu mules, Mules. Oke. mules, sakit perut. Kemudian kedua tidak ada nafsu makan. Oke. Yang ketiga itu penciuman hilang. Oh, Opa sempat kena ya berarti ya? Ya ini saya baru keluar dari rumah sakit. Oh, oke. Oke, positif. Ya tanggal 3 kemarin. Oke. Nah kemudian kalau saya evaluasi setelah masuk rumah sakit, ya ketiga hal itu yang paling banyak yang saya lihat dari pasien-pasien yang diopname. Ya. Tetapi ada yang tambahan sedikit, mau muntah tapi tidak ada yang keluar karena tadi tidak makan itu. Oke. Ya. Nah, tetapi gejala yang
sedikit termasuk OTG itu susah bernapas, sulit bernapas, sesak napas. Ya. Ya, tetapi kalau sudah lebih gawat lagi, tahap kedua itu tidak masuk di dalam ruangan OTG, itu sudah sulit bernapas. Sudah kemudian diare, lalu kemudian suhu badan itu tinggi, kemudian sulit tidur, Ya. kemudian tekanan darah tinggi, lalu gulat juga tinggi. Itu sudah masuk, tidak termasuk OTG lagi. Itu sudah karena waktu mereka ya sudah masuk ruangan OTG, begitu mereka diperiksa, jantung, paru-paru segala macam itu agak lebih parah, dikeluarkan dari ruangan OTG. Ya, begitu Bu. Oke, yang paling menantang pada saat lagi kena COVID itu apa? Apakah penyakitnya atau mules. perang di mentalnya? Mentalnya ya karena mules jadi tidak bisa makan, jadi akhirnya stres ya, kok nggak bisa makan, kok nggak bisa mencium bau. Itu yang paling umum. Ya, itu Bu. Karena perang dalam penyakit apapun sebenarnya yang paling menantang itu adalah perang dalam pikiran kita gitu. Nah, mungkin ada yang lain, apa Oma? Ada. Ya, silakan. Kalau saya begini ya punya pengalaman saja bahwa waktu tes kenyataannya ada terjadi reaktif, kemudian langsung isoma, isolasi mandiri. Saat itu yang muncul untuk saya itu, aduh jangan-jangan saya mati ya, jangan-jangan saya mati itu kan hubungannya dengan apa psikologi ya. Ya. Nah, padahal saya mestinya mempunyai iman yang kuat bahwa Tuhan itu adalah salah satu-satunya Tuhan yang akan menolong saya. Yes. Tapi pada saat saya karena saya isoman di mes Kementerian Kesehatan, jadi tidak di mes itu kan fasilitasnya lengkap. Jadi buka televisi muncul ada informasi tentang berita-berita tentang COVID, berita-berita tentang peningkatan COVID. Itu yang membuat saya di situ itu sudah tidak ada punya semangat untuk gimana ya baca Alkitab. Saya juga gimana ya ini kok muncul aja tiap hari, kemudian ada yang meninggal, kemudian dan itu yang membuat psikologi saya itu lebih untuk gimana ya. Kalau saya mau ceritakan itu mungkin untuk semua yang pernah mengalami hal yang sama yang dengan saya, mungkin gimana ya, pikir anak-anak di rumah, orang suami di rumah jangan-jangan juga kena dan sebagainya, padahal sebenarnya itu yang membuat saya memiliki tekanan darah semakin tinggi. Betul. Tekanan darah semakin tinggi karena di sana kita punya dokter konsultan ada. Kemudian saya mengatakan, dokter, ini tekanan darah saya kok tambah tinggi ya, tiap pagi saya tensinya kok tambah tinggi. Dokternya bilang, Bu, stop untuk mengukur tekanan darah karena nanti membuat ibu lebih stres, imun ibu akan turun. Ya sudah, saya biarkan saja. Yaitu saya hanya baca Alkitab, saya memuji, berdoa, kemudian saya memuji Tuhan. Nah, itu yang memberikan saya ketenangan pada saat itu. Jadi pada saat saya membaca Alkitab, saya sudah tidak ada memikirkan tentang COVID. Jadi kalau saya buka televisi ada COVID, sangat untuk berita-berita tentang COVID. Itu salah satu yang memang saya hadapi pada saat kondisi OTG saat itu. Iya, itu saja. Terima kasih. Mantap, keren sharingnya. Yang lain mungkin yang ngalamin mungkin nggak positif COVID tapi ngalamin kecemasan atau tiba-tiba kok ngerasa kayak psikisnya, wah jangan-jangan terkena nih, aduh gimana nih kalau kena, aduh gitu. Siapa yang ngalamin itu? Coba boleh sharing. Mereka orang semua. Siapa?
Oma atau Opa, siapa yang mau sharing? Mungkin nggak harus COVID ya, yang lain. Ada Oma Lantang, ada mungkin juga Oma yang lain atau Opa yang mau cerita silakan. Tante Titi mau bicara Saya tadi. mau coba. Ada Boleh. kejadian, saya kan hari Senin yang lalu sudah disuntik COVID-19, Vaksin. suntik vaksin. Mhm. Kemudian waktu 3 hari kemudian, waktu saya mau tidur jam 9, kok gelisah, rasanya nggak enak mau tidur, nggak bisa tidur tenang. Wah, rupanya jangan-jangan waktu saya disuntik, mungkin badan saya lagi lemah sehingga mungkin COVID-nya tumbuh dalam diri saya gitu. Itu rasanya. Jadi, wah jangan-jangan malam ini sudah saatnya saya mau kembali ke Tuhan kayaknya. Namun akhirnya saya tetap berdoa. Kalau memang ini waktunya bagi saya serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Biarlah apa Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang saya serahkan kepada Tuhan, dan akhirnya berapa menit kemudian ada rasa tenang di dada saya, sehingga saya boleh tidur. Itu pengalaman saya ketika saya selesai disuntik vaksin. Terima kasih. Iya, mantap. Mungkin ada lagi yang selama ini nggak ngerti mau bicara sama siapa, mumpung ya Dok ya, mumpung kita datang buat konsultasi gratis kan. Kita mau berbagi-bagi gitu kan, jadi Opa Oma merasa lega gitu kan, sama ini mungkin nggak bisa cerita sama cucu, nggak bisa cerita sama anaknya, ya udah kita cerita aja, open discussion di sini, open diskusi supaya lebih lega gitu. Terus mau nanya mungkin apa yang terjadi sih sama saya akhir-akhir ini, saya ngerasa cemas berlebihan, paranoid gitu ya, atau mau keluar itu atau ada orang datang tuh kayak curigaan gitu. Mungkin ada yang mau cerita lagi, silakan. Kan udah melewati 1 tahun setengah kali, hampir 1 tahun setengah ya kita di rumah aja. Silakan Bapak Ibu. Ya, 2 orang lagi nih. Udah. Saya kemarin mengalami ini Dok, darah tinggi Dok. Oke. Iya, 210/110. Tinggi amat. Iya. Terus seminggu kena vertigo saya. Oke. Terus asal muntah. Gitu. Sebelum kena darah tinggi, apa yang terjadi, Oma? Iya nggak apa-apa ya, tiba-tiba aja begitu. Mungkin waktu itu kan 1 Januari, apa saya terlalu capek, apa kurang istirahat, saya nggak tahu juga ya. Pokoknya tiba-tiba begitu. Kayak apa ya? Kayak ini rambut kayak berdiri, kuping kayak berdiri, terus di belakang kuping ini sakit sekali. Sampai saat ini nih yang sebelah kanan kurang dengar. Iya. Jadi kalau di belakangnya ini dipegang sakit sekali. Tapi sekarang udah nggak sakit, tapi belum begitu dengar kupingnya. Nanti mudah-mudahan latihan dari saya akan membuat kupingnya jadi sempurna mendengar. Oh iya. Oke, nah pokoknya latihan dari saya harus dikerjain setiap hari kalau mau awet muda, kalau mau bebas dari sakit dan dari semua psikis yang mengganggu. Oke, satu lagi, nomor 5, satu lagi. Saya boleh? Oh boleh Oma Lili. Ya, terima kasih Bu Ya. Dokter.
Ini yang saya alami selama masa pandemi ini, kesehatan lambung saya. Kesehatan apa? Kesehatan lambung. Oke. Ya, selama pandemi kan udah mau setahun ya. Ya. Jadi kok Lebih. sembuhnya gitu nggak pernah sembuh lama. Jadi sembuh sebentar terus kumat lagi, sembuh sebentar kumat lagi. Itu sering kumatnya jadinya. Sampai-sampai juga dari lambung itu sampai ke dada bikin sesak napas. Nah itu juga yang saya alami seperti Ibu Prospa gitu. Jadi suka cemas nih kok, suka cemas gitu jadinya kok sesak napas gitu. Kalau udah sesak napas pikirannya kan jadinya negatif gitu. Itu yang saya alami. Oke, ya. Saya keep, saya save di sini. Pasti banyak banget ya cerita dari Oma Opa semuanya. Cuman karena waktu kita lanjutkan ya. Oke. Ya. Nah, ketika lansia dalam semasa pandemi COVID, problemnya tadi udah banyak banget diceritain. Di sini kebetulan ada yang pasien COVID juga mantan, termasuk saya gitu ya. Terus kemudian mungkin ada Oma Opa di sini yang mungkin punya memori ya sedikit-sedikit lupa gitu ya, ketemu sama teman lama. Aduh siapa ya? Maaf ya saya sudah lupa gitu ya. Atau interaksinya dengan orang lain merasa terisolir. Ada banyak yang mungkin merasa terabaikan. Jadi beberapa kali saya juga melayani di panti jompo dan ternyata mereka juga banyak yang terabaikan karena dalam tanda petik ada yang karena dibuang sama orang tuanya, sama anaknya gitu ya. Maaf saya. Nah, kemudian mungkin juga ada juga yang kalau ada pasangannya ya konflik dengan pasangannya, mungkin ada juga yang membuat emosinya terganggu, tapi nggak semua ya. Mudah-mudahan yang di sini sama pasangannya, kalau pasangannya masih ada, baik-baik saja dan semuanya harap jaga emosi gitu ya, karena kalau emosi udah terganggu, udah larinya pasti kemana-mana. Dan itu udah kayak roller coaster hidup kita. Ya penuh dengan drama. Nah, yang namanya psikosomatis ini sering banget dialami, khususnya yang tadi mungkin Oma Lili ya. Penyakit psikosomatis ini pada dasarnya berasal dari perasaan stres dan emosi. Lalu dia bermanifestasi dalam tubuh sebagai sakit fisik dan gejala-gejala penyerta lainnya seperti vertigo, sakit mah, sakit jantung, sesak napas, itu semua yang dialami. Nah, kalau Pendeta Gilbert sering banget pelayanan tentang ke orang-orang yang sakit kanker gitu ya. Dia selalu mengatakan 100% orang yang sakit kanker itu karena mereka tidak bisa memaafkan orang lain gitu ya, atau memaafkan dirinya sendiri. Jadi ternyata setelah saya lihat orang laki-laki gitu ya, laki-laki sama perempuan itu penyakitnya beda. Perempuan itu penyakitnya biasanya apa? Vertigo, kanker, sesak nafas ya. Nah, kalau laki-laki penyakitnya apa? Laki-laki itu kebanyakan hipertensi, stroke, jantung. Kenapa bisa begitu? Ternyata pada saat saya melayani di rumah sakit jiwa, laki-laki itu pasiennya lebih banyak. Itu sesuai banget sama firman Tuhan bahwa perempuan itu dijadikan sebagai penolong laki-laki karena laki-laki sebenarnya memang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Makanya laki-laki itu kalau udah stres itu nggak kayak perempuan. Perempuan itu daya tahan stresnya lebih tinggi sebenarnya dari laki-laki. Jadi kalau perempuan itu udah stres, itu pasti stres banget itu gitu kan, di otaknya tuh udah stres banget gitu. Karena sebenarnya Tuhan udah ngasih piranti atau alat di dalam otak atau tubuhnya si perempuan itu sudah sedemikian kompleksnya sehingga perempuan itu lebih bisa multitasking gitu ya, berpikir lebih banyak, mengerjakan tugas lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi kalau si perempuan sudah sampai sakit mah, vertigo, darah tinggi, berarti ada
endapan stres yang mungkin selama ini dia nggak sadar kalau itu terjadi sama dia ya. Ingat ya, gejala psikosomatis itu kalau udah sesak napas, vertigo, hipertensi, kemudian gulanya naik, atau tadi dikit-dikit ngecek tensi, dikit-dikit ngecek tensi itu kan buat stres. Nah, stres itu akan membuat imun sistemnya itu jadi rendah. Jadi orang yang psikosomatis biasanya imun sistemnya itu akan terpengaruh. Dia ke dokter, dokter pun nggak bisa ngasih obat apa-apa. Karena yang bisa mengobati adalah dirinya sendiri, ya. Mereka bisa mengobati dirinya sendiri. Dan pikirannya yang bisa mengobati. Oke. Masalah kesehatan jiwa yang saya temui di dalam pandemi ini yang paling banyak, mostly ya, yang paling banyak, nggak cuma di lansia, tapi juga di anak kecil. Saya temui juga di remaja, saya temui juga ternyata di orang tua. Itu adalah anxiety berlebihan, kecemasan berlebihan. Gejalanya, perasaan khawatir atau takut yang nggak irasional. Mereka takut sesuatu saat terjadi. Saya pernah ngalamin ini. Karena waktu itu kan kita banjir ya, waktu awal tahun lalu, akhir tahun 2018. Nah 2019 itu kan masih banjir tuh, masuk ke rumah sedengkul. Dan itu tuh bikin saya panik, kenapa? Karena buku-buku kesayangan saya, semua mainan, alat terapi semua itu bener-bener raib ditelan air gitu ya. Dan saya ngelihat speaker saya ngambang segala macam, itu saya bener-bener trauma. Jadi pada saat pandemi ini, saya memang nggak melihat sosial media, karena saya nggak suka sama yang namanya berita hoax. Dan saya melakukan edukasi, saya melakukan Zoominar, webinar ke teman-teman orang tua, bahwa mereka stop untuk melihat berita-berita hoax, apalagi menyebarkannya ke orang lain, karena itu berarti mereka sedang mentransfer, menularkan berita hoax pada orang-orang. Sebenarnya itu kan nggak bagus juga gitu ya. Nah sehingga saya jadi tegang, saya jadi susah tidur ya waktu itu. Dan besoknya itu saya langsung ingat, oh iya ya, ada gerakan yang bisa saya kerjakan dan itu cepet banget pengaruhnya. Jadi ketika nanti opa oma semuanya dalam kondisi tegang, cemas, langsung lakukan gerakan ini. Gerakan ini juga membantu saya, kenapa saya lolos dari COVID itu begitu cepat dan recover-nya cepat. Dan waktu COVID pun saya masih jalan-jalan gitu ya, walaupun kayak masih loyang gitu ya, masih demam, masih batuk banget gitu. Nah, yang paling susah itu pada saat kita sakit itu kita sering mengeluh itu walaupun ucapan kita gini, Tuhan saya bersyukur sama penyakit ini, Tuhan ajarin saya untuk saya nggak khawatir. Kan kata Tuhan, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan karena dia yang memelihara kita gitu ya. Dan saya percaya ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tapi masalahnya kita juga mau turun tangan untuk kita di dalam diri kita ya, ada yang namanya self talk. Aduh ini penyakit kok nggak selesai-selesai. Aduh itu tayangan nih serem banget. Aduh terus dengar cerita, aduh kok ngeri banget ya kayak begitu gitu ya. Ada satu teman saya, dia punya orang tua itu kena kanker. Jadi kena kankernya dia ini, walaupun ya katanya kanker itu adalah turunan, walaupun penyakit diabetes itu katanya turunan, tapi saya sudah mematahkan itu dalam nama Yesus gitu ya, karena kutuk keturunan itu sebenarnya sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang kalau dokter ngomong kayak begitu, saya langsung bilang, no way. Saya konsultasi sama dokter paru-paru kemarin, waktu saya COVID. Dan dokter paru-parunya gini, Ibu nanti nonton YouTube saya ya, ada yang namanya long COVID. Long COVID itu penyakit batuk berkepanjangan. Langsung saya bilang, dalam nama Yesus nggak ada yang namanya long COVID. Itu begitu saya mematahkan itu, begitu saya sembuh, saya udah negatif, saya nggak batuk sama sekali nih, nggak batuk. Itu enggak ya. Itu long COVID benar-benar yang kayak gitu. Itu saya nggak mau orang lain mencengkram, mengambil sukacita yang saya punya gitu ya, sehingga saya batuk-batuk. Saya nggak mau, iya, saya nggak mau ya. Jadi
Tuhan itu sudah memberikan senjata yang ampuh buat kita untuk kita sukacita. Ya sukacita aja, karena sukacita itu ternyata ningkatin hormon dopamin dalam diri kita. Dopamin itu apa? Hormon kesenangan. Wah ya pokoknya happy aja. Makanya kita selalu dibilang kalau untuk ngatasin stres, lakukan semua hal yang buat kamu happy. Kalau suka berkebun ya berkebun, kalau suka baca buku, kalau suka nulis ya nulis. Kalau misalnya jalan-jalan nggak mungkin gitu ya. Suka dengar musik ya dengar musik gitu ya. Atau meningkatkan hormon oksitosin. Oksitosin apa? Hormon cinta kasih dalam diri kita. Kita mungkin nggak bisa meluk anak kita kalau anak kita lagi COVID misalnya. Atau kita susah untuk mencari orang untuk kita peluk gitu kan. Yang penting kita bisa meluk diri sendiri ya. Kalau oma opa suka nonton film Korea gitu kan, ada film yang I'm okay not to be okay gitu, dia butterfly, dan ini betul-betul ampuh banget ya. Kalau buat saya merasa ketika saya mencintai diri saya sendiri, maka kebahagiaan itu akan muncul, sukacita itu akan terasa berbeda gitu. Karena Tuhan bilang kita harus mencintai diri kita karena diri kita itu serupa dengan gambar dan rupa Allah. Maka kita harus menghargai diri kita semaksimal mungkin. Nah, tindakan untuk mengatasinya apa? Yang pasti dukungan keluarga. Oh, keluarga nggak mau dukung? Ya nggak masalah kalau buat saya. Yang penting Anda harus mendukung diri Anda sendiri. Oma opa harus mendukung diri oma opa sendiri. Kalaupun misalnya sakit, terus cerita ke anak, ya udahlah Mi, pergi aja ke dokter misalnya gitu ya. Ya udahlah Mi, gitu aja dipikirin gitu. Nah, itu bentuk pengabaian. Secara nggak langsung bawah sadar kita akan merasa tertolak. Oke, berarti anak gue nggak dukung nih ya. Aku kayak disuruh sendirilah, suruh ngobatin sendiri segala macam. Vertigo, ya udahlah makan Merisron aja, ntar juga sembuh sendiri gitu ya. Pusing, ya udahlah minum Panadol, ntar juga turun panasnya gitu. Bukan itu yang kita butuhkan, tapi dukungan secara psikis gitu, dimana kita bisa bicara, bisa ngobrol, bisa berbagi, dan anak kita mungkin nerima cerita, terus bisa ngasih solusi. Terus kebanyakan orang tuh nggak suka sama bicara hal-hal yang negatif, katanya perkatakan hal yang positif gitu ya. Ini bukan soal perkatakan hal yang positif ya oma opa. Jadi ketika kita ngomongin rasa cemas dan khawatir kita, itu akan menyembuhkan 90% dari penyakit kita. Jadi banyak orang yang datang ke saya cerita. Udah cerita abis itu, oh ya udah saya udah tenang. Udah selesai gitu ya. Jadi dari SD itu saya punya kebiasaan, saya teman-teman saya itu suka cerita sama saya ya, sampai saya kuliah teman-teman saya suka banget cerita sama saya. Dan ketika mereka cerita, terus abis itu, oh ya udah Lus, makasih ya udah dengerin gue. Terus udah gitu aja. Udah, gue ngerasa lebih lega sekarang gitu. Jadi dulu kalau saya tuh punya buku diary ya. Kalau oma-opa di sini mungkin ngalamin yang namanya buku diary, saya juga ngalamin gitu. Kalau kita cerita di buku diary itu kayak berasa, oh iya ya, saya berasa ada teman gitu kan. Halo diary, ketemu lagi. Hari ini saya sebel banget nih. Mama saya marah-marahin saya, papa saya juga mukulin saya sedih diary gitu ya, kayak cerita sama diri sendiri itu juga membantu. Nah, kalau anak-anak zaman now ceritanya pakai vlog gitu ya, atau YouTuber. Nah, oma-opa mungkin bisa juga gitu kan. Halo guys, hari ini saya lagi ngerasa sepi banget nih guys. Cerita sama anak nggak bisa. Cerita sama suami, dia sibuk sendiri main handphonenya. Gimana ya guys? Cerita aja gitu kan. Mau diposting boleh, dipublish boleh, disimpan juga boleh. Yang penting kita happy gitu ya. Kita merasa aman, kita berempati sama diri sendiri. Nah, terus tadi kalau ada berita-berita yang hoax, itu jangan dibaca. Karena semua berita di handphone itu 90% tuh hoax semua. Jadi nggak usah baca. Kecuali berita-berita yang memberikan penghiburan, kesaksian gitu ya, itu boleh. Tapi kalau selebihnya itu berita hoax. Bahkan ada yang sumber terpercaya aja kadang-kadang memberikan berita yang negatif gitu ya. Dan TV itu selalunya memberikan berita yang membuat kita tuh cemas. Contoh, ada orang tua, dia cemas banget kalau anaknya itu naik Gojek.
Kenapa? Karena dia habis nonton berita pencurian anak, dia habis nonton berita penjualan organ tubuh gitu kan. Jadi anaknya tuh benar-benar dijagain karena semua berita negatif. Bahkan kemarin kalau nggak salah ya, mama saya kan udah umur 75 tahun. Dan dia baru mau vaksin nih ceritanya hari Senin. Hari ini dia terima YouTube. Katanya ada seorang dokter yang bilang bahwa hati-hati sama COVID karena hati-hati sama vaksin COVID karena itu akan bisa jadi reaktif lagi di dalam tubuh orang yang belum COVID gitu ya. Terus ada berita lagi kalau yang udah COVID itu jangan vaksin, nanti bisa mati gitu ya, karena ada orang yang mati kemarin. Kan kita nggak tahu ya, habis vaksin terus orang itu habis vaksin terus orang itu habis kena COVID terus tiba-tiba ketabrak metro mini kan ya, jadi meninggal gitu kan ya. Kita kan nggak tahu, atau misalnya dia udah penyakitnya udah lama tiba-tiba gara-gara vaksin jadi meninggal, terus beritanya jadi kalau udah kena COVID jangan vaksin nanti bisa mati gitu. Nah itu ya. Terus hindarin deh gadget terlalu banyak atau banyak nyalain semua semua yang bikin radiasi, microwave, oven, kalau kulkas nggak mungkin ya. Terus TV dalam kondisi standby, stop kontak semuanya ada dicolokin macem-macem gitu ya. Terus gadget, penggunaan gadget lebih dari 5 mungkin di dalam rumah gitu. Itu akan merusak otak. Kalau otak itu udah rusak, itu recovery lebih lama gitu ya. Makanya orang tua sering pikun, terus badannya sering capek kalau bangun tidur, sering nggak bisa tidur. Mungkin bisa dicek penggunaan gadget di rumah atau radiasi di dalam rumahnya ya. Kemudian tetap rileks, dengarkan musik rohani, dengarkan baca Alkitab, dengarkan hal-hal yang positif, perkatakan hal-hal yang positif dalam hati. Kalaupun misalnya ada stres, yang ngomong aja saya stres, saya khawatir, saya cemas. Dan itu nggak apa-apa, saya khawatir, saya cemas itu perasaan yang normal, semua orang juga ngalamin itu. Dan jangan lupa harus aktif bergerak ya, jangan duduk aja, karena ketika kita duduk aja itu nggak membangun saraf-saraf di otak. Nah hari ini saya mau ngajarin gimana caranya Oma Opa bisa membangun saraf di otak supaya lebih ketika belajar hal yang baru, terus kemudian nggak gampang pikun ya. Nah ini nggak gampang pikun ini kan, pikun itu kan penyakitnya orang tua katanya. Tapi ternyata Tuhan memberikan otak itu sedemikian rupa, saraf di dalam otak itu plastis loh Oma Opa. Jadi kalau plastis itu berarti kan gampang bergerak, gampang dibentuk. Bahkan saya terapi orang yang udah pasca stroke dan dia udah koma di rumah sakit, 6 bulan saya terapi, ternyata dia mulai bisa gerakin tubuhnya, dia mulai bisa bicara, dia mulai nggak ngompol, dan dia mulai bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Ternyata otak kita itu hebatnya luar biasa, yang penting kita pakai. Dan semua panca indera kita itu harus dipakai Oma Opa. Ya, contohnya apa nih? Saya kasih contoh. Saya bawa beberapa daun. Di sekitar kita kan ada daun ya. Panca indera kita terlalu lama dinonaktifkan. Kita cuma mungkin baca buku aja. Baca buku itu cuma mengaktifkan indera mata. Yang lainnya aktifnya enggak. Makanya tadi ada Oma yang bilang penurunan fungsi pendengaran itu betul banget gitu ya. Makanya kita sekarang harus bangunin otak kita. Ayo bangun dong otak gitu ya. Jadi gerakan itu nanti saya akan membuat otak saya itu bangun kembali gitu ya, aktif kembali, dan dilakukan setiap hari. Ini daun saja itu bisa dijadikan sebuah bentuk terapi, nggak harus beli kan gitu ya. Kita mainin daun, kita rasakan. Nah ini tuh melatih indera atau sensori kita, dan kita jadi lebih peka sama indera kita. Yang mungkin tadinya kita megang itu kaku gitu ya, kita mainin daun ini, kita mainin dengan 2 tangan. Nah ini akan membuat tangan kita lebih aktif. Gak harus pakai bola jimbol yang beli di mana gitu ya, gak harus. Ini bisa membuat indera kita aktif. Ketika kita remas-remas daun ini kan keluar kayak keluar getah atau apa gitu ya. Nah itu sensori kita nyala tuh. Kemudian kita cium. Nah ini mengaktifkan sensori di dalam
penciuman kita. Selain ini bisa apa? Lap, kain pel juga bisa ya. Nah, Oma Opa punya kain pel. Ini juga mengaktifkan sensori kita gitu ya. Terus kita main pakai kaos kaki juga bisa, atau kita pakai bola juga bisa gitu ya. Misalnya ada mangkok gitu, terus kita main lempar-lempar gitu ya. Ih, saya bisa gitu ya. Main berdua opa-opa kan lucu banget gitu ya. Nih, ih saya bisa gitu kan. Ih saya bisa gitu. Ih kamu nggak bisa gitu. Nanti, nah itu akan melatih semua indera kita tuh untuk bergerak gitu. Semuanya kita harus buka semua kesempatan untuk kita mendapatkan informasi dari semua benda-benda yang kita pegang. Nah, sekarang kita mau bergerak. Cuman gampang banget gerakannya. Ya. Gerakan ini namanya pace. Nah, ini penemunya namanya Paul Denison dan Gail Denison ya, seorang ahli saraf dan ahli kinesiologi. Pace itu 4 gerakan ya, 4 langkah yang bisa teman-teman Oma Opa itu lakukan. Gerakannya apa? Yang pertama, Tuhan sudah ciptakan nih gerakan itu. Yang paling penting itu adalah bernafas. Cuma nafasnya itu kadang-kadang kita suka nggak sadar kalau kita lagi nafas. Jadi kita sekarang coba nafas sama-sama ya. Boleh berdiri, boleh duduk. Kita tarik nafas. Nafas yang terbaik itu sebenarnya nafas yang dari pusar ya. Jadi kita boleh tarik nafas, gembungkan perutnya ya, buang. Ya, tapi kalau yang Oma Opa suka paduan suara kan suka latihan nafas diafragma ya. Kalau nafas diafragma itu ininya nggak bergerak, nggak begitu, tapi diam. Tarik nafas, hembuskan. Oke, kita latihan dulu, nanti kita bisa pakai musik. Oke, yuk latihan nafas dulu. Ya, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Ya, kalau ada yang punya air putih, boleh minum air putih. Minum air putih sebaiknya ditahan dulu di dalam mulut 15 detik untuk memberikan informasi ke otak kita dan memberikan informasi ke semua organ tubuh kita yang membutuhkan air. Jadi banyakkan orang itu malas minum karena takut beser. Karena cara minum mereka salah. Mereka minum langsung ditelan. Ketika kita minum, kita tahan dulu di dalam mulut kita, bercampur dengan enzim mulut, lalu memberikan informasi ke otak. Otak, saya sedang minum. Tolong sampaikan air putih ini ke seluruh organ saya yang membutuhkan. Karena setiap organ Oma Opa itu butuh asupan air. Ya, dia itu kalau dia nggak ada asupan air, dia berontak jadinya sesak napas, dia berontak jadinya jantungnya sakit, dia berontak jadinya mahnya sakit gitu ya, perutnya sakit, diare karena dehidrasi. Dan hindari ya minum kafein loh ya, kopi, teh itu membuat kita stres. Jadi itu dihindarin. Kalau udah lansia itu udah benar-benar dihindarin. Perbanyak minum air putih. Oke, gerakan yang kedua itu namanya saklar otak. Taruh satu tangan di depan pusar dan yang satu di bawah tulang ini. Jadi di sini ada tulang, di bawahnya ya. Kemudian dirabing, ya, dirabing seperti ini. Jadi di bawah tulang ini, tulang selangka, yang satu lagi di pusat. Nah, gini ya. Dirabing seperti ini. Ini untuk mengaktifkan tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Supaya dengan gerakan ini, kita mampu untuk mengatasi apa yang terjadi dalam diri kita.
Dan ini yang kemarin saya lakukan ketika saya panic attack, saya tiba-tiba serangan panik, saya langsung lakukan ini. Tapi saya pakai mata. Lihat mata saya. Ya, jangan sampai tahan nafas. Ya. Nah, kadang-kadang kalau saya bilang gerakin matanya, yang ininya diem gitu ya. Yang paling penting kita gerakin ininya. Nah, gini ya. Ini adalah titik ginjal. Nah, kemudian boleh tukar seperti ini. Nah, tukar. Oke. Nah, terus oma opa boleh mulai pijat telinga. Telinganya dipijat seperti ini. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan untuk memahami. Ini juga bisa meningkatkan kemampuan mendengar. Kita aktifkan raksasa di dalam otak kita supaya kita bisa mendengar dengan lebih baik ya. Yang tadi fungsi pendengarannya kurang, mulai bisa diaktifkan ya. Karena di sini titik akupuntur. Oke, semua bisa diaktifkan mulai dari ujung kepala ke ujung kaki bahkan. Ya. Nah, kemudian ketiga, nah ini yang tadi ya oma yang pendengarannya udah mulai hilang, saya melakukan ini sama anak yang agak dia pendengarannya sudah mulai berkurang banyak, dari lahir itu cuma 10%. Dikasih gerakan ini dia jadi lebih cepat bicara dan pendengarannya pada saat tes BERA dia sudah mulai mendengar 100%. Ya, caranya di belakang sini, di belakang telinga ya. 2 jari ini taruh di belakang telinga, persis di belakang telinga. Yang satu di sini ya, nggak usah diapa-apain, ditaruh aja secara ringan, lembut, ditaruh lembut. Ya, sambil tarik nafas, hembuskan. Ya, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, setelah itu boleh satunya, ya, satunya. Tarik nafas, hembuskan. Ya, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, bagus sekali. Berikutnya ya, nanti saya bimbing ulang. Oke, berikutnya itu adalah gerakan silang. Caranya itu adalah tangannya begini. Ya, perlahan aja ya, pelan-pelan. Nah, ya. Ingat ya, masih udah lansia, jadi pelan-pelan untuk bergeraknya. Ya, kita sadari tubuh kita. Ya, supaya kita lebih rileks. Semua kecemasan, semua rasa panik langsung bisa hilang. Oke. Ya. Oke. Boleh juga begini. Ya, boleh begini. Sentuh telapak kaki atau sentuh telapak kaki ke belakang. Nah, kakinya ke belakang juga bisa ya. Kakinya ke belakang, saya sentuh gitu ya. Kakinya ke belakang, saya sentuh. Kakinya ke belakang, saya sentuh. Oke. Nah, setelah itu tangannya seperti ini. Nah, begini. Saya lihat dulu. Tangannya seperti ini. Kemudian disilang, dilipat begini. Oke, kakinya juga disilang. Kakinya juga disilang. Ya, lidahnya di langit-langit. Lidahnya di langit-langit dan bernafas normal. Oke, satu lagi. Satunya ya ditukar. Oke. Oma Lili, nih lihat saya. Telapak tangannya keluar, terus yang satu ditumpuk di atasnya. Salah, ulangin. Telapak tangan keluar nih, keluar. Oke.
Yang satu tumpuk di atasnya. Salah, salah. Telapak tangannya keluar, bukan begini, tapi keluar gini. Bukan begini, tapi begini. Keluar gini. Salah, salah. Kan Oma Lili begini ya. Nah, sekarang begini. Nah, ulang ya. Nah, iya betul. Iya betul. Barusan betul, Oma. Barusan betul. Nah, terus ditumpuk di atasnya. Bagus. Terus ditepuk tangan. Gini. Nah, lipat. Langsung lipat. Dilipat. Oma dilipat. Setelah ditepuk dilipat. Oma Lili dilipat. Itu tadi benar. Ulangin ya. Begini coba. Ya nggak apa-apa, mungkin yang lain juga ada yang nggak bisa. Sekarang tangannya di luar. Satunya, bukan. Terbalik. Yes, begitu. Terus satunya di atas. Di atas gini, terus dilipat gini. Jadi telapak tangan ketemu sama telapak tangan. Oke, susah ya? Oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada juga yang nggak bisa, nggak apa-apa. Ada gerakan kedua begini aja. Oma Lili boleh begini? Begini bisa ya? Jarinya ketemu satu sama lain. Oke? Jarinya ketemu satu sama lain. Nah, gitu, betul. Sip. Gini ya. Sip. Ini lidahnya di langit-langit dan bernafas seperti biasa. Oke, sekarang kita coba ya, gitu aja bisa keringetan loh. Oke, sekarang kita coba pakai lagu dan sekaligus diingat-ingat lagi gerakannya, nggak apa-apa. Nggak tahu nih Dokter Tresya masukin ke YouTube nggak, biar ntar teman-teman bisa latihan lagi di rumah supaya nggak lupa. Sebentar. Oke, ulangin ya. Siapin minumnya. Oke, siapin minumnya. Dengar lagunya. Dengar lagunya ya. Dengar lagunya kan? Oke, sekarang taklar otak. It helps your brains to talk. Gently rub them all the time while your eyes go Balik, for a walk. tukar, ya pintar. Side to side, Jangan lupa tangannya di. side to side. Oke, yang kedua, You rub your ya begini, masih ingat? Ya, tombol imbang. your brains to talk. Gently rub your lips while your eyes go for a walk. Up Ya, and ganti. down. Up and down. When Ya, you pijat telinganya. unroll your ears, it helps your ears to hear. From the top down to the bottom, it makes the sound so clear, bright and clear, nice to hear. Yuk, kita gerakan silang. Move your arms, touch
your knee, hand or elbow they go. Legs are marching up and down, cross scroll nice and slow. Move your arms, touch your knee, hand or elbow they go. Legs are marching up and down, cross scroll nice and slow. Ya, mulai move up-nya, kain relax. Kakinya disilang. Put one Lidah di leg langit-langit. over the other. Tarik Press nafas your biasa dari arms hidung. and make them clap. Link your fingers, roll your hands under. This is the hookup, not a nap. All hooked up and we're doing fine. All hooked up and we're doing fine. Ya, balik. Ini juga untuk melatih keseimbangannya ya, mau apa? Supaya nggak gampang jatuh. Ini akan berikan titik tenang. Ya, yang Cross kedua. your legs for the next bit. Uncross your arms as well. Put your fingertips together and tap each one. All hooked up and we're doing fine. All hooked up and we're doing fine. Oke, istirahat dulu. Ya, jadi kalau oma-opa sering stres, ini harus dilakukan tiap hari, tiap pagi. Supaya kita seharian siap menghadapi tantangan yang baru yang Tuhan kasih, bisa lebih kuat, bisa lebih peka mendengarnya, fungsi panca inderanya juga mulai kembali, memorinya mulai dibangkitin lagi, banyak belajar, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kalau orang stres itu kan biasanya langsung kayak pucet, gugup, keringat dingin. Nah, yang ini sebenarnya bagus banget. Karena ini sering saya pakai kalau misalnya ada orang yang kesurupan ya. Di sekitar saya itu benar ada orang yang kesurupan gitu ya. Kalau pelayanan pelepasan atau apa, ini sering dipakai supaya nggak terlalu banyak bereaksi. Jadi kalau misalnya ada anak saya lagi nangis gitu ya, saya menggunakan ini supaya untuk menenangkan dia gitu. Ternyata ini bisa memberikan efek yang cukup baik ya, ketika misalnya kita lagi ngeliat berita, terus beritanya negatif, kita langsung lakukan ini. Supaya apa? Supaya kita tenang, nggak terpengaruh sama berita-berita hoax ataupun berita-berita yang menyesatkan yang dari TV itu. Ya, kalau buat Oma Lili nggak bisa yang begini Oma. Jadi ada cara lain gitu ya, supaya kenapa kalau orang stres itu aliran darah kan menjauh dari tubuh, makanya dia tangannya gemeter, terus pucat, terus keringat dingin gitu ya. Maka dengan seperti ini kita akan membuat tubuh kita kembali dalam posisi yang seharusnya lebih tenang. Jadi ketika kita menonton berita apapun, kita berpikiran yang negatif sekalipun, ketika kita melakukan ini, kita jadi lebih tenang, lebih rileks ya. Jangan lupa sering-sering stretching. Kalau Oma sama Opa sering pegel gitu ya. Kalau orang stres itu biasanya ada kekakuan di belakang ya, di tulang belakang. Makanya sering-sering stretching itu bagus banget ya. Sering stretching gitu kan, sering stretching itu untuk melatih otak kita lebih fleksibel dan badan kita itu lebih banyak bergerak. Karena ada beberapa yang kasus ininya frozen shoulder ya, frozen shoulder tuh kayak kaku gitu ya, nggak bisa digerakin, terus tangannya tuh kayak digerak, aduh sakit gitu ya. Itu cuma saya ajarin ngedance doang mah, ngedance
ya ngedance ya, ngedance yang saya bilangnya ini gurita dance gitu kan. Pokoknya ngedance asal-asalan gitu kan ya. Di bagian yang sakit itu ternyata nyembuhin ini. Pada saat saya belajar tentang ilmu otot, ternyata memang otot itu butuh digerakin, kalau enggak kaku semua. Ya, Oma jangan lupa untuk bergerak. Ini walaupun duduk gitu ya, ini bergerak. Kalau misalnya mau berdiri, nih, pinggul gerakin. Ya, pinggul gerakin, semuanya gerakin aja gitu kan, gerakin gitu kan. Nah, tangan gerakin, semua gerakin. Ya, kalau nggak digerakin, saya punya rumus tuh TTM, touching, kayaknya apa? Touching, tapping movement. Ya, touching itu kayak gini, ini touching nih. Terus tapping, di tapping tuh diginiin. Ya, pernah denger ya kayak gini? Ini sebenarnya mengaktifkan aliran darah, itu betul banget. Di atasnya di tapping, di sini di tapping, di bawah mata, di bawah hidung, di sini semua di tapping gitu ya. Di tapping semua kuku, jari di tapping. Ini memang untuk membangunkan semua peredaran darah kita supaya bisa lancar gitu. Sama movement tadi, ya gerakan silang, pijat telinga, pokoknya semua harus gerak ya, nggak boleh sampai mati dalam pergerakan, karena bergerak itu akan membuat otak kita jadi lebih bertumbuh, lebih sehat. Nah, ini ada nenek-nenek loh, oma-opa. Ini umur 68 tahun, cantik banget ya. Saya juga pengen 68 tahun nanti saya punya muka kayak gitu. Namanya Apastra Hongsakula. Dia asal Thailand yang dinobatkan jadi Miss Universe tahun 65, udah tua banget ya. Walaupun kini usianya sudah tua, Apastra masih terlihat cantik, mulus dan ramping seolah tak mengalami penuaan. Banyak orang mengatakan bahwa ia melakukan oplas, namun sebenarnya dia hanya melakukan perawatan alami, nggak pakai ke RH, nggak pakai new skin gitu ya, nggak pakai produk-produk kecantikan. Dia cuma menjaga pola makan, dia berolahraga, dia menjaga gaya hidup sehat gitu ya, dan otaknya pintar. Ternyata nutrisi maupun gerakan itu juga membuat kita otaknya jadi lebih pintar gitu. Nah, ini tipsnya nih, jangan lupa hidup adalah gerak, gerak adalah hidup. Kalau kita nggak gerak, itu kita sudah mati namanya ya. Dan kalau kita nggak gerak atau malas bergerak, kita sedang berusaha untuk mematikan semua fungsi organ di dalam tubuh kita. Nah, terus supaya nggak bengong, jadi begitu udah diaktifin nih, kita lakukan PES setiap hari, kita kerjanya jadi lebih produktif. Saya mau beresin kamar anak saya hari ini, besok saya mau beresin pajangan-pajangan dinding gitu ya, saya mau ngelap-ngelap, pokoknya harus bergerak gitu ya. Nah, kemudian manfaatkan gadget untuk media berinteraksi secara sosial, mencari solusi kebahagiaan di dalam diri sendiri ya. Yang paling penting jangan lupa, orang tua mandiri akan menerima semua keterbatasan dan mensyukuri sisa kekuatan yang ada. Maka bergeraklah supaya kekuatan kita benar-benar kekuatan giant dan mengembalikan fungsi yang sebenarnya Tuhan udah kasih ke kita. Kalau orang bilang lansia itu akan balik seperti anak kecil itu kan bergerak, belajarnya dengan cara bergerak, mengaktifkan inderanya kan dengan bergerak. Dulu waktu bayi itu kan anak belum bisa mengingat apa-apa, tapi dengan perkembangan usia, pertumbuhan badannya, dia mulai bisa mengingat memorinya gitu. Karena apa? Mereka bergerak gitu. Nah, kenapa lansia banyak yang pikun, memorinya mulai nurun, kesehatannya mulai nurun? Karena malas bergerak. Maka kita harus kembali ke anak kecil dan mengalami yang namanya bergerak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Treasure. Halo Dr. Treasure. Dr. Treasure-nya hilang ya? Oh enggak deng. Oke. Mungkin oma-oma mau sharing untuk apa sih yang dirasakan setelah bergerak barusan?
Baik, terima kasih sekali Bunda Lucy. Maaf tadi soalnya masih belum di mute. Bapak Ibu, saat ini silakan kita buka tanya jawab dan diskusi biar Bapak Ibu lebih paham lagi dan mungkin bisa lebih memahami materinya, dan kemudian karena ini juga sudah direkam jadi nanti kan bisa kemudian diulang lagi, gerakannya bisa dilakukan kembali karena segala saraf sensorik maupun motorik itu akan berpengaruh untuk perkembangan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau, kita buka 3 pertanyaan pertama. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Raise hand nanti biar di di mute kembali suaranya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada mungkin Tante Berta mau nanya? Tante Berta kayak satu? Atau mungkin... Saya boleh bertanya duluan? Boleh, silakan Om. Itu pergerakan itu nanti ada videonya ataukah kalau ada videonya tentu pasti ada periodenya, setiap gerakan itu berapa menit, jadi kita bisa praktek setiap hari. Baik, menarik sekali. Jadi ini direkam ya Dok ya, nanti di-share ya ke Oma Opa ya, supaya nggak lupa ya gerakannya ya. Oke, jadi gerakan ini pertama fungsinya untuk membuka semua jaringan saraf di otak kita pada saat pagi hari, supaya selama 1 harian itu kita siap menerima apapun informasi yang baru. Walaupun informasinya mungkin bikin baper, nyakitin perasaan, tapi kita jadi lebih aware, lebih siaga, lebih siap, dan nggak terlalu banyak punya perasaan negatif gitu. Dan setelah siang, sore, malam misalnya gitu ya, ada tiba-tiba paniknya nyerang atau anxiety atau cemasnya nyerang, boleh pilih salah satu dari gerakan-gerakan yang ada gitu ya. Tapi yang biasa saya pakai untuk panik ini sama yang ini. Ya, kalau untuk memori supaya memorinya nggak gampang lupa, misalnya gini, saya lagi baca Alkitab, terus udah ditutup, habis gitu, tadi saya baca apaan ya, lupa firman Tuhan gitu ya. Nah, Oma Opa bisa lakukan cross scroll. Nah ya, setelah lakukan cross scroll sebanyak 16 hitungan, kalau anak kecil saya suruh 50 hitungan, itu pas baca Alkitab lagi, itu bisa langsung ingat, dan itu hasilnya langsung loh, Pak. Ya. Saya bacanya Opa Iron Man. Irot ya. Opa Irot. Ya, Irot ya. Ya nggak apa-apa, Iron Man kan kuat, apa-apa. Ya. Baik, terima kasih Om Irot. Siapa lagi terima kasih dari kembali. Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Ini mumpung ada psikolog handal. Kalau nanti sama Bunda Lucy bisa juga dengan mau terapi ke Bunda Lucy juga bisa. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Dokter, saya mau bertanya. Silakan. Ya, Oma Rosa. Iya, itu tadi Ibu yang gerakan di dada, itu di bawah. Di bawah tulang ya. Ini kan ada tulang ya. Maklum ya, karena saya isinya daging semua, jadi mungkin tulangnya nggak kelihatan. Ya. Jadi ini tulang, ini di bawahnya sini nih, persis di sini. Ya. Di bawah tulang iga itu ya tadi. Iya. Itu dipijit ya? Iya, dipijit nih. Iya. Pijit begini ya. Nih. Begini. Nah, sini. Ya. Ini di bawah tulang. Nah, di rubbing tuh dipijit ya, gini ya. Jangan lupa tangan yang satu harus dipusar. Ya. Oh, tangan satu ya. dipusar. Itu bisa buat anak kecil atau hanya orang? Bisa dong. Berarti bisa tuh. Berapa lama kira-kira? Ini kira-kira kalau misalnya Oma Opa bisa melakukan sekaligus gerakan, ini dipijat, terus tarik nafas, hembuskan, sama matanya ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, biasanya sekitar 4
tarikan nafas sama hembuskan nafas. Oh iya. Oh, 4 tarikan nafas ya. Ya. Terima kasih. Matanya Ya. jangan lupa di kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, matanya juga ya. Ya. Orang Bali. Tarik napasnya 4 kali ya, 4 repetisi. Baik, terima kasih Bunda. Siapa lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Dokter, Silakan. kalau yang di kuping 2 jari? Oh iya, sama semua Iya. patokannya 4 hitungan, 4 pola tarikan nafas panjang sama hembuskan. Oke. Ya, setelah 4 tarikan nafas hembuskan, baru ganti sama tangan satunya. Ya, Oma Maria sering-sering lakukan ini sama yang pijat telinga. Ya, untuk mengembalikan sebelah fungsi. sini. Sebelah kanan yang enggak kurang dengar. Ya, jadi sebenarnya bukan sebelah kanannya kurang dengar, Kak. Sebelah kanan itu kurang dengar, berarti otak kirinya yang nggak aktif. Berarti otak bahasanya sering kesulitan dalam komunikasi. Nah, Oma, yang ini bagus banget untuk vertigo, untuk yang suka mabuk perjalanan, yang suka pusing, yang suka kelayangan gitu. Ini bagus. Ya, sama pijat telinga itu. Iya. Makasih Bunda. Iya. Tarikan nafas, apakah tarik nafas kemudian dihembus itu buka mulut? Bisa buka mulut, bisa lewat hidung. Oh, bisa lewat hidung ya. Ya. Tapi lidahnya tetap di atas, di langit-langit ya. Lidahnya, di atas kalau langit-langit. yang begini aja yang langit-langit. Yang begini sama yang begini yang di langit-langit. Yang lain nggak biasa. Biasa aja. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Bunda, kenapa lidahnya harus di langit-langit, Bunda? Oke, kalau di pengobatan tradisional itu pertemuannya meridian. Meridian Ren sama meridian governor. Iya. Baik. Bunda boleh nambah lagi pertanyaannya atau bagaimana? Boleh, silakan. Baik, Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita masih ada waktu kira-kira ini enggak 5-10 menit lagi. Silakan Ibu Beta. Ya, makasih. Ibu, ini saya mau share. Dari pengalaman saya sendiri. Seminggu 4 kali saya jalan kaki dan bergerak itu bisa sekitar 4-5 kilo setiap hari, 4-5 kilo. Itu sangat betul-betul sangat dampaknya luar biasa. Ketika kita bergerak itu dampaknya luar biasa sekali, saya bisa merasakan itu. Sehingga naik tangga pun, karena saya di lantai 3, tinggalnya gampang capek. Tidak gampang capek. Naik turun itu enteng sekali dan ringan sekali, mau gerakan apapun sangat terbantu sekali. Dan kemudian pertanyaannya, apakah ada channel YouTube untuk gerakan-gerakan lain untuk faktor usia lansia? Oh, dari Ibu, dari Bunda Lucy barangkali ada. Kalau dari saya saya sih nggak tahu ya, maksudnya dari kayak gerakan tadi itu juga gerakan-gerakan yang memang boleh dikonsumsi untuk umum. Nah, kalau yang lain-lainnya kan ada yang gerakan brain gym lainnya, kemudian ada tentang yoga gitu ya untuk kesehatan. Mungkin bisa kali ya carinya yoga untuk lansia, mungkin ada banyak di YouTube, tapi saya kurang tahu juga sih. Oh, iya. Gerakan yang Ibu. Baik, Bunda, terima kasih. Ya, jadi nanti mungkin Dokter Teresia bisa ini kali mengkoordinasi kalau mau kita belajar bergerak. Banyak gerakan, banyak banget ya yang bisa dimanfaatkan untuk yang lansia. Yang gerakan yang Ibu lakukan itu tidak ada di YouTube, Bu? Nggak ada. Oh, ya, makasih. Iya. Hasil penelitiannya Bunda Lucy sendiri ini. Enggak. Yang tadi Paul Denison itu. Dari... Cuman kalau yang lain-lain yang gerakan yoga,
kombinasi sama Brainji memang aku udah meneliti ke pasien stroke, terus ke anak-anak itu cukup efektif juga ternyata untuk meningkatkan fokus, memori, komunikasi, panca indera gitu. Baik. Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi karena waktu juga kita mungkin akan selesai dalam acara ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya satu lagi. Ya. Ya, silakan Ibu. Boleh ya. Ditambahnya. Apakah dengan sikap duduk biasa saja tanpa ada gerakan lain, lidah kita di langit-langit itu apakah punya pengaruh atau tidak? Ya, terima kasih. Oh gini, kalau lidah di langit-langit biasanya gini, kalau mau posisi duduk ya, posisinya meditasi. Taruh tangannya di atas, telapak tangannya menghadap ke atas, atau kita buat mudra kayak begini, ya. Tangan tengah, jari tengah ketemu sama jempol, lidahnya ke langit-langit. Tapi biasanya ini buat meditasi ya, jadi sambil misalnya setel musik rohani atau relaksasi sambil kayak sikap berdoa biasa itu membantu, atau kayak pengobatan titik puspa gitu ya. Jadi kalau di maaf ya di kelamin kita itu ada huiyin ya, namanya huiyin, tahu? Di belakang, kalau di cewek lebih gampang karena di belakang vagina itu ada yang pumpuk gitu ya, itu ditarik gitu ya, itu kayak kayak posisi body language, senam body language, tahu apa namanya? Senam Kegel. Ya, senam Kegel gitu kan, ditarik gitu, terus kita sambil begini, sambil lidahnya dilagi-lagi, itu powerful banget buat kesehatan. Baik. Terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Beta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tris. Mudah-mudahan semua. Tris. Tante Unselangi masih mau bertanya. Oke, satu ya Tante, silakan. Ya, ya, terima kasih Ibu Tri. Saya hanya bertanya kapan lagi pertemuan atau webinar atau penjelasan seperti ini karena sangat bagus, dan saya lihat peserta lansianya kan belum semua. Jadi alangkah baiknya kalau ada pertemuan berikut kapan, dan mungkin ada yang lebih kelanjutan dari ini atau lebih dari ini. Jadi kalau yang Tante kenapa hilang? Baik. Stres. Ya, silakan Tante Lili. Itu kalau kita mau ikutin gerakan-gerakan tadi Bunda itu kita gimana? Ada contohnya nanti? Lihat rekaman. Pertama saat ini lihat rekaman dulu. Nanti mungkin dari klinik bikin koordinasi lagi sama Bunda Lucy terkait dengan gerakannya mungkin ya, biar bisa dibikin videonya. Iya, sangat interesting. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bunda Lucy, terima kasih sekali atas ilmunya dan sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu semua di Pelkat Lansia. Semoga di usia yang 18 tahun ini ada semangat muda yang kemudian tetap membuat Bapak Ibu selalu sehat. Dan dari klinik sangat berterima kasih atas peran serta dan kerjasama Bapak Ibu semua pada hari ini. Juga Bunda Lucy terima kasih untuk mau selalu hadir dalam pelayanan di GPB Menara Iman, karena ini bukan kali pertama Bunda Lucy ikut dalam pelayanan dalam psikologi, karena pernah juga dalam Pelkat PA dalam pembinaan guru sekolah minggu. Terima kasih Bunda Lucy. Ya, sama-sama Dok. Saya kembalikan Terima kasih Dr. Lucy. Ke Ibu Lili, silakan Ibu Lili. Terima kasih Dr. Tris. Terima kasih Om. Terima kasih Dr. Tris. Terima kasih Tante. Terima kasih Dr. Tris. Tuhan berkati. Ya. Dokter moderator. Terima kasih untuk beliau. Terima kasih. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa adakan lagi ya, Dr. Tris, dengan topik yang beda.
Baik, Tante. Terima kasih Bunda Lucy. Ya, sama-sama. Terus ya. Terima kasih Ya. Bunda Lucy. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, mungkin ada kata penutup dari Ibu Lili selaku Ketua Pelkat. Lalu kemudian kita bisa menutup acara ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam webinar ini, yang sudah mengambil bagian. Terima kasih juga yang sudah memberikan pertanyaan sehingga itu kita semua. Semoga di kesempatan yang akan datang juga kita bisa dengan tema yang lain mungkin akan menambah pengetahuan kita dalam ilmu kesehatan, karena itu bermanfaat sekali buat kita di masa tua, terutama dalam saat sekarang ini, dalam masa pandemi. Biarlah kita tetap lebih tegar, lebih semangat, tidak takut, tidak cemas dalam menghadapi berbagai penyakit-penyakit yang kita hadapi. Nah, karena itu tadi sudah mendapat pencerahan dari Bunda Lucy mengenai cara pencegahan stres yang kadang-kala kita hadapi. Untuk itu, biar nanti Dr. Grace akan mengirimkan rekamannya untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita setiap hari agar kita terlepas dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Iya, Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Dr. Tresia, terima kasih Bunda Lucy. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Ya. Terima kasih Oma Opa, sehat semua. Terima kasih Bunda Lucy. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih. Boleh kita foto bersama ya? Mohon maaf. Terima kasih Dokter Tres. Belum foto. Om Terima kasih, Eras Dr. boleh minta Tres. tolong ya buat fotoin ya dari laptop ya. Karena kebetulan saya juga pakai HP. Sudah hilang kemana lah? Ini cantik ya, mau kemana tuh? Kita bisa foto bareng. Siap-siap semua. Pakai gaya ini ya. Gaya kayak relaxnya ya, gaya tenang. Nah, boleh. Seperti itu ya. Seperti ini Bapak Ibu semua. Ya. Saya pakai HP nggak apa-apa atau Om Eras yang bantu? Om Eras yang foto kah? Om Eras monitor. Oke, saya aja ya. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3 di slide pertama. Sebentar ya. Oke, sekarang di slide kedua ya Bapak Ibu, tahan dulu. Ya, bentar ini kalau pakai HP agak banyak slide-nya. Oke, sebentar. Ibu dokter. Sebentar, satu lagi. Iya, senyum manis. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tres. Terima kasih. Selamat siang.